Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN lahir saat kondisi ekonomi Indonesia berada di periode kelam. Pembenahan pun langsung dilakukan. Berbagai macam cara dilaksanakan dalam mentransformasikan perusahaan-perusahaan milik negara. 21 tahun sudah berlalu, BUMN tumbuh semakin kuat dan kokoh. Jumlah BUMN yang pada 1998 hingga 2014 berjumlah 118, pada era 2014 hingga 2018 meningkat menjadi 143 perusahaan BUMN. Selama 4 tahun terakhir, BUMN juga melakukan peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara. BUMN turut berperan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta perwujudan BBM satu harga di 123 lokasi di seluruh Indonesia. Di usia ke-21 ini, BUMN menggelar beragam kegiatan demi mendekatkan diri dengan masyarakat. Sebab jika BUMN lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat akan menjadi bagian dari BUMN untuk bersama-sama membangun negeri. Ya, kembali lagi di Newsroom Today, pemirsa, bersama saya Wahyu Diritonga, dan saya akan mengajak Anda berbincang-bincang langsung dengan Sekretaris Kementerian BUMN, yaitu Pak Imam Aprianto Putro, terkait seperti apa sih sebenarnya Kementerian BUMN saat ini. Ya, di sebelah saya sudah ada Pak Imam Aprianto Putro. Apa kabar Pak Imam? Sehat? Sore Mas Wahyu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Imam, Yap. beberapa waktu yang lalu BUMN merayakan ulang tahunnya ke-21. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, seperti apa nih Pak Imam capaian BUMN selama 21 tahun dan target ke depan nanti seperti apa? Ya. Mas Wahyu, kalau bicara ulang tahun itu tanggal 13 ya, pada satu hari. Ya. Tapi kami, Kementerian BUMN itu merayakannya dengan dengan BUMN yang kami memang punya jumlah BUMN 143, itu di bulan Maret, April, gitu, 2 bulan. Memang kami menyebutnya bulan-bulan BUMN, karena memang kami sudah tumbuh kuat dan besar. Jadi kalau kita melihat 4 tahun terakhir ini, di tahun 2014 aset BUMN yang jumlahnya 143 BUMN itu mencapai 4.700 triliun. Saat ini aset yang dikelola dari 143 BUMN itu mencapai 8.090 triliun lebih. Dan dari sisi profitability, pada tahun 2014 kita mencapai laba setelah pajak itu 143 triliun. Di akhir tahun 2018 ini kami masih menunggu angka audit secara keseluruhan. Insya Allah bisa mencapai 200 triliun atau bahkan lebih. Dan kalau itu bicara dari BUMN sebagai agen pencipta nilai. Kalau kita bicara 4 maksud dan tujuan lain BUMN yang ada di undang-undang yang merupakan bagian dari agen pembangunan, itu banyak hal. Di sisi membantu pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan investasi yang dilakukan, dijalankan oleh BUMN, baik di infrastruktur maupun infrastruktur. Di tahun 2018 saja itu sudah mencapai investasinya 480 triliun. Coba bayangin berapa jumlah tenaga kerja yang bisa diserap dengan investasi yang mencapai 480 triliun. Itu baru di tahun 2018. Di tahun 2017 ada 370-an triliun. Di tahun 2016 jadi total investasi selama 4 tahun terakhir ini bisa mencapai 1.200-1.300 triliun yang dilakukan oleh badan usaha milik negara. Kemudian sisi lain dari bagian dari agen pembangunan adalah membantu masyarakat usaha kecil dan menengah. BUMN itu melalui program KUR-nya yang dijalankan oleh Bank Himbara tahun 2018 ini. Menyalurkan lebih dari 100 triliun, 113 triliun tepatnya gitu. Dan total 4 tahun kumulasi itu KUR yang disalurkan oleh Bank Himbara itu 400 triliunan lebih. Kemudian untuk menjangkau ibu-ibu golongan masyarakat bawah untuk bisa membantu ekonomi rumah tangganya, yang namanya BUMN Permodalan Nasional Madani, itu menjalankan yang namanya program Mekar. Saat ini nasabah program Mekar yang dikelola secara kolektif dengan dibina oleh account officer kayak gitu sudah mencapai 4.300.000 dengan nilai pembiayaan lebih dari 16 triliun. Jadi kiprahnya selama 4 tahun terakhir ini ya Mas Wahyu bisa lihat sendiri luar biasa.
khususnya untuk masyarakat kecil. Baik, tadi Pak Imam bercerita soal capaian pembangunan infrastruktur hingga pembangunan sumber daya manusia sampai ke emak-emak ya Pak ya? Iya. Oke, jadi sejauh ini Pak, banyak mungkin masyarakat yang bertanya-tanya sejauh ini ada 143 BUMN. Yap. Nah, apakah 143 BUMN ini untung dan mencapai targetnya Pak selama beberapa waktu belakangan ini? Hampir sebagian besar kalau kami di Kementerian BUMN itu kan memang menggariskan bahwa setiap menjelang pergantian tahun BUMN itu punya kewajiban untuk menyampaikan yang namanya rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dan kemudian pada akhir tahun kerja mereka itu diaudit kan. Memang pada tahun 2018 saya bicara tahun terakhir ini, yang tadi prognosa dan bahkan mungkin saya berharap angka auditnya itu lebih dari 200 triliun, rencana kerja dan anggaran perusahaan itu secara total dari 143 BUMN itu anggarannya sekitar 190 triliun. Jadi memang ada capaian yang lebih dari apa yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan. Dan tentunya kenapa ini kita punya profitability yang tinggi, kuncinya adalah sinergitas dari Badan Usaha Milik Negara. Bu Menteri, kami Kementerian BUMN selalu menekankan konsep sinergitas untuk Badan Usaha Milik Negara, sehingga kita bisa lebih efisien, kita bisa berbagi sesama BUMN, kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh BUMN, bisa dijalankan oleh BUMN. Jadi itu yang bisa menambah kita profitability-nya Badan Usaha Milik Negara itu tinggi. Baik, Pak Imam, di ulang tahun kemarin saya mau konfirmasi nih. Yap. One Nation, One Vision, One Family to Excellence. Ini ada yang salah atau dibolak-balik nih Pak? Apa sudah benar yang sudah saya sampaikan tadi? Slogan ini sebetulnya udah diluncurkan sejak ulang tahun yang ke-20 tahun lalu. Jadi kami memang meluncurkan One Nation, One Vision, One Nation, One Vision, One Family to Excellence. Nah, memang khusus untuk tahun ini karena kami ingin menguatkan rasa kekeluargaan di antara kami, kami sedikit membalik. One Family-nya kami dahulukan. Jadi One Family, One Nation, One Vision to Excellence kayak gitu. Apa yang menjadi pembedanya, Pak? Karena kami ingin kekeluargaan di antara kami itu lebih kuat. Baik, memang kita tahan terlebih dahulu dan kita juga masih akan membahas terkait masalah wacana holding hingga netralitas BUMN pada pemilu legislatif maupun Pilpres 2019 ini. Tetaplah bersama kami.